Sepoi menyebar hari mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala, selalu menyepi. Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Bagaimanapun, mama Anda yang menjadikan Anda ada di dunia ini. Pepatah mengatakan, surga berada di telapak kaki ibu. Dan saya yakin, Anda mengerti maksud saya. Dan sekali lagi, saya minta maaf, karena saya sudah mencampuri urusan Anda. Terus terang, saya tidak ada maksud apa-apa. Semua orang di dunia ini, termasuk saya, tidak ingin melakukan perbuatan yang tidak benar. Apalagi sampai menghujat orang tua sendiri. Anda boleh percaya atau tidak, saya sadar perbuatan itu salah. Saya tahu itu dosa. Mama gak perlu memikirkan saya. Saya akan pulang kalau saya benar-benar ingin pulang. Sebaiknya Mama pulang aja. Mama gak usah khawatir. Kenapa Anda begitu baik pada saya? Saya dengar semua biaya selama saya berada di sini sudah Anda atasi. Saya minta maaf. Mengapa harus minta maaf? Saya yang mestinya minta maaf telah merepotkan Anda. Jangan dimasukkan di hati. Saya ikhlas. Tetapi
Saya belum mengerti ada apa di balik kebaikan Anda. Di dunia ini nggak ada yang cuma-cuma. Saya harap Anda tidak berprasangka buruk kepada saya. Saya sama sekali tidak tahu menahu tentang musibah yang menimpa Anda. Saya nggak punya pikiran sampai ke sana. Polisi sudah memberitahu saya 2 orang yang telah menganiaya saya tertangkap. Dan saya sudah tahu penyebabnya. Jadi salah kalau saya pengen tahu maksud Anda. Aku kan sudah ngomong, uang itu aku gunakan untuk usaha. Kalau kamu tidak tahu, jangan asal ngomong. Bukannya kamu prihatin akan usahaku gagal total, malah kamu curiga aku yang nganggap main judi, main perempuan sebanyak kebaikan. Yuk, kamu sering ribut kayak gini. Semua salah saya. Kamu gak keberatan kan kalau saya ngomong sama Doni supaya sikap dia berubah? Kamu gak bisa diperlakukan seperti ini terus, Yuk. Gak usah. Nanti malah merepotkan kamu. Ngerepotin? Kita kan saling tolong-menolong, Yuk. Ya? Terserah kamu. Barangkali Doni bisa lebih mengerti kalau mendengar omongan kamu. Kenapa sih kok sampai ribut kayak gini? Dayu tahu soal hubungan kita. Dayu memang selalu begitu. Kenapa? Susah diajak ngomong. Selalu mentok. Kalau Dayu nggak kayak gitu, kamu kan nggak akan mau sama aku. Ya kok kamu ketawa sih? Dia boleh ketawa. Nggak boleh. Yang boleh apa dong?
mudah-mudahan aja lu pulang ke sini bukan karena ada sesuatu hal yang bikin lu kecewa. Apa dia tahu lu pulang ke Jakarta? Kok diam? Nggak usah nanyain soal itu. Lu ini gimana sih? Gue nggak boleh nanya, tapi kalau ada apa-apa, gue juga yang repot. I'm confused, Ki. Memangnya kenapa? Habis, dianya nanyain kenapa Ai berbaik hati sama dia, nolongin dia, membayar pengobatan dan perawatannya. Masa Ai mesti terus terang? Yos. Kok ketawa sih? Habis mau ngomong apa? Ya apa kek? Oke. Dia tahu lu pulang ke Jakarta. Gila. Ai nggak kasih tahu. Lu kasih kartu nama lu? Ya? Lu juga tahu kan tempat tinggalnya? Siang, Pak. Ya. Dan dia juga kasih tahu alamat di mana dia bisa nongkrong. Itu kan bagus. Ngapain juga lu sewot? Lu kan bisa kontak dia kapan aja lu mau. Siang, Bos. Siang. Gue sih mau. Kalau dia nggak mau, Lupain aja. brengsek. Bukan jawaban itu namanya. Yos, mereka mau ngelapor. Aku keluar dulu. Iya, Pak. Ini laporannya. Pak Taufik, Ya, Pak. saya dengar kabar yang tidak menyenangkan tentang proyek kita. Kenapa bisa begitu? Padahal MOU-nya sudah saya tanda tangani. Ini benar-benar bikin saya gelisah. Makanya sekarang saya ada di sini. Sudah 4 kali kejadian ini terjadi. Maaf, Pak. Kalau boleh saya akan memberikan penjelasan mengenai gagalnya tender kita. Silakan. Makasih, Pak. Semua ini tidak lepas dari krisis yang melanda di semua sektor. Apa yang harus kita lakukan bila situasi moneter masih seperti sekarang ini? Tidak ada. Maaf, Pak Taufik. Saya kurang sependapat kalau masalah ini dikaitkan dengan krisis moneter. Kenyataannya memang begitu. Krisis ini membawa dampak terjadinya gerakan moral menuntut perubahan. Mereka menuntut reformasi ekonomi dan politik. Menurut hemat saya, tender yang seharusnya jatuh ke tangan kita tiba-tiba lepas. Saya percaya betul karena Saya sudah bicara dengan ayah saya. Dan dia mengatakan, dengan keadaan seperti ini, kita kemungkinan akan hilang proyek seperti yang di Lombok, Purwokerto, Semarang, dan mungkin beberapa yang lain. Dan ayah tidak mau mengambil resiko. Jadi, 3 proyek yang sudah lepas di tangan kita, nggak boleh dong hilang begitu aja. Tapi, Saya sudah bicara dengan ayah sejam yang lalu. Tidak ada yang berubah. maaf, Pak. Apa yang terjadi di perusahaan kita juga dialami oleh perusahaan lain. Kita kan semua tahu. Dalam situasi begini, swasta kolaps semua. betul. Itu saya tahu. Tapi persoalan yang sedang kita hadapi tidak seperti yang lain. Jangan lupa. Kita bukannya tidak bisa bergerak sama sekali. Kita masih mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak. Tapi mengapa tiba-tiba kepercayaan itu seakan tertelan bumi? Tolong, Pak. Jangan keluar dari persoalan. Tidak, sama sekali tidak. Yang kita hadapi sekarang kan masalah ini. Tapi, Biarkan saya bicara dulu. nanti dulu, Pak. Saya perlu mengkoreksi apa yang Pak Taufik katakan tadi. Pak Taufik mengatakan bahwa krisis yang kita alami sekarang dikarenakan adanya krisis kepercayaan. Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya katakan tadi adalah kepercayaan yang telah kita bina selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Ini karena kita kurang kontrol. Saya kurang sependapat dengan Pak Taufik. Tunggu, hingga memungkinkan adanya penyelewengan. Krisis yang terjadi di perusahaan kita bisa terjadi di perusahaan lain. Dengan kata lain, kita kebobolan. Maksud Pak Taufik? Sebenarnya sudah lama ingin saya sampaikan kepada Bapak. Tapi saya pikir, saya perlu mengumpulkan cukup bukti. Sungguh, Pak, saya sangat prihatin sebenarnya. Kita mempunyai cukup banyak peluang. Kita cukup kredibel. Agak mengherankan kalau semua tender lepas dari tangan. Saya lebih cenderung mengatakan ada hal yang tidak beres. Pak Taufik yakin ada yang tidak beres. Yakin, Pak.
Saya yakin dan saya dapat mempertanggungjawabkan ucapan saya. Punya bukti? Ada, Pak. Silakan. Semua data-data ada di dalam sini. Jangan keluar. Melihat persentase tadi, kami tertarik untuk mengambil alih. Yos, tapi gua belum pernah dengar namanya. Teman-teman gua bilang sih, dia tidak punya backing perempuan. Tapi menurut kabar angin, sekretarisnya yang berperan untuk bisnisnya. Namanya Kemuning. Bukan tidak mungkin tender kita lepas gara-gara sesuatu ini. Kita juga seperti kita bisa melaksanakan proyek ini. Sebenarnya Ki, 3 proyek yang lepas dari tangan kita itu nggak jadi masalah. Berapa sih nilainya? Cuman yang bikin Ai penasaran, kenapa Ai bisa kalah dari dia? Masalahnya selama ini Ai nggak pernah dengar namanya. Siapa sih dia? Lu kok jadi norak gitu sih? Biarin. Sudahlah Yos, lu nggak usah marah-marah begitu. Lu jangan pikirin segala sesuatunya, bikin mumet. Lebih baik lu datang ke babe lu dan lu bilang terus terang. Gua kira proyek itu masih bisa kita raih kembali. Kita kan pernah mengalami hal yang sama, ya toh? Lu ingat nggak proyek yang waktu di Jember dan Lumajang? Itu tender kita pernah menangani tapi mendadak batal. Gara-gara siapa Yuwono ingin dapetin juga. Dia malah bisa berhasil mengusir kita gara-gara kata belece omnya. Ah, nggak Ai pikirin. Jangan begitulah. Memangnya lu mau ngapain? Mau nemuin dia di sini? Lalu lu mau ngomong masalah tender itu di sini? Jangan norak lu. Lu itu harus tahu siapa lu. Lu anak siapa? Di sini itu pada ngerti. Oke. You punya saran, Ai ikutin. Tapi Ai akan tetap membuat perhitungan. Saya rasa proyeksi itu cukup baik, Pak. Cuman kita harus bicarakan dulu dengan konsultan kita. Siapa tahu itu feasible atau tidak. Oke, saya setuju. Dan sebaiknya kamu harus bicarakan dengan staf dan direksi yang lain. Ya. Dan jangan lupa, Ibu Kemuning juga harus diminta sarannya. Ya. Oke? Terima kasih, Pak. Halo. Halo, Mbok. Dinda ada? Loh, non Dinda kan ke kampus, Doro. Kampus? Gimana tuh anak? Katanya mau ngundang teman-temannya sama family. Sekarang kok malah dia pergi. Selain ke kampus, dia bilang mau kemana lagi? Enggak kemana-mana. Cuman bilang ke kampus tok. Latihan mungkin? Mboten ya, Doro. Ya udah, Mbok. Oh ya, Mbok. Nasi kuning udah disiapin? Iya. Minuman? Kue-kue? Oh, belum, Doro. Tapi yang lain sudah si Mbok prepare kok. Ya udah. Kenapa? Kelihatannya serius sekali. Dinda. Ada apa lagi dengan Dinda? Nih,
Anak itu sudah dewasa. Jangan terlalu dikekang, akibatnya tidak baik nanti. Masih soal hubungan Dinda dengan Yudis. Kamu jangan heran kalau saya tahu banyak tentang hubungan Yudis dengan Dinda. Masalah itu tidak perlu dibicarakan. Seharusnya memang begitu. Tapi kan saya cuma ingin membantu meringankan beban kamu. Agar kamu tidak terlalu khawatir dengan Dinda. Karena saya yakin bahwa Dinda tidak akan berbuat yang tidak-tidak. Khawatir kan tidak ada jelek. Ya, kalau khawatirnya tidak berlebihan. Seharusnya kamu melihat persoalan itu secara proporsional. Kamu tahu, yang pertama Yudis itu orangnya baik. Yang kedua, dia sangat bertanggung jawab. Saya sudah lama berbicara dengan dia. Saya punya alasan tersendiri kenapa harus khawatir. Itu artinya kamu khawatir kan? Maaf, saya harus cari kado. Kado? Ya. Gimana kalau saya antar? Nggak usah, makasih. Saya punya alasan tersendiri kenapa saya harus khawatir. Itu artinya kamu khawatir kan? Maaf, saya harus cari kado. Kado? Ya. Gimana kalau saya antar? Nggak usah, makasih. Kami dari Senat Mahasiswa ingin mengadakan diskusi untuk mencari solusi dari keadaan krisis saat ini. Dan kami sepakat Bapak menjadi salah seorang pembicaranya dari Sekretariat Akademi yang lainnya. Kok saya sih? Ya karena Bapak mempunyai komitmen yang jelas terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kalian ini tahu-tahunya. Komitmen saya yang saudara anggap jelas, itu yang bagaimana? Begini Pak, Bapak kan dosen. Selain itu Bapak itu peneliti di LIPI. Paling nggak Bapak itu kritis terhadap permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, selain itu Pak, Bapak melontarkan kritik, Bapak juga memberikan suatu solusi dan itu dianggap relevan oleh para pengamat Pak. Relevan atau tidak, kan tergantung. Ada juga yang menganggap tidak relevan. Loh Pak, yang menganggap begitu orang-orang yang sudah mapan Pak. Dan takut kemapanannya terusik Pak, begitu Pak. Padahal mapan itu enak toh. Pak, negeri ini kan dibangun dengan susah payah. Dan banyak yang sudah kita korbankan. Kalau yang menikmati kemapanan itu hanya beberapa gelintir saja, dan itu diperoleh dengan orang-orang kecil seperti kami, Pak. Kamu malah lebih lancar dibanding saya, begitu kok minta bantuan saya untuk jadi pembicara. Ya berarti teman saya ini bisa jadi menteri dong Pak. Iya nggak? Masa Pak menteri urusan masing-masing. Ya. Mungkin satu saat, tidak sekarang. Kalau sekarang, apa kalian mampu? Ya enggak sih Pak. Tapi saya mengerti. Kalian ini bersuara keras, kan tidak punya target jadi menteri toh? Iya betul. Itu kan hanya gerakan moral saja toh? Iya. Simpati. Baik, saya setuju. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan izin dari rektorat. Maaf Pak, ini surat permohonan kesediaannya. Oh begitu. Baik kalau begitu, dan saya permisi dulu. Ya, Pak. Selamat sore. Yes. Sekarang ayo dong. Ayo. Tinggal bagaimana kita lapor ke Yudis. Lapor ke dia? Ngapain kita lapor ke dia? Nggak bisa begitu dong. Sudah prosedur, Bung. Prosedur. Gua ngerti. Tapi kan apakah dia ngerti dengan kita? Iya.
Kalau dia nggak tahu itu masalah dia. Ya itu bukan salah kita kok. Ya nggak? Ya lagian dari tadi kita nunggu dia di sini. Dia nggak datang. Di mana nih jadinya urusannya? Nggak bertanggung jawab. Iya bener tuh. Wan, tadi gua ngeliat Yudis ada di kampus. Di kampus? Ngapain tuh anak? Urusan perempuan, urusan apaan? Nggak tahu gua. Yang gua tahu dia udah berubah sekarang. Kenapa sih, Wan? Udahlah, lu nggak usah mikir terlalu jauh, ya. Dia mau ngapain kek, mau itu kek, terserah dia, ya. Ya, asal lu tahu aja ya. Si Yudi sekarang ini sibuk mikirin dirinya sendiri, ya. Buat apa kita tergantung sama dia? Ya kan, kita bisa jalan sendiri, ya kan teman-teman? Ya kan? Iya, tapi secara konstitusi Yudis kan ketua kita, nggak bisa dong kita ambil keputusan tanpa sepengetahuan dia. Kita wajib memberi laporan kalau dia tidak bisa aktif karena alasan tertentu. Gua tahu. Tapi sampai kapan? Apa mungkin kita selamanya nunggu dia? Sedangkan situasi ini sangat mendesak. Ya menurut gua sih alangkah lebih baiknya kalau pemilihan senat ini dipercepat. Atau kalau perlu kita mengadakan peninjauan ulang kembali mengenai kredibilitas ketua senat kita ini. Iya kan? Ya teman-teman, bagus kan? Kok sampai sejauh itu? Ya, itu perlu sekali. Masalahnya kita tuh sedang membicarakan masalah reformasi. Paling enggak diri kita sendiri nih harus bisa direformasi apalagi dalam kampus ini. Ya kan? Apalagi ya, kalau kita teriak maling, nggak taunya kita doyan korup. Sama aja kok. Itu sama dan sebangun namanya. Ngeri nggak lo? Ya nggak? Iya. Sekarang kan kamu udah tahu alasannya. Dis, yang berkepentingan dalam hal ini kan kita, bukan ibu. Semua itu tergantung kamu. Kalau kamu harus percaya, saya nggak mungkin terpengaruh. Tapi bagaimanapun, keinginan ibu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Maksud kamu? Suka atau tidak, persoalan ini harus kita hadapi. Ya, saya sadar siapa saya. Kok jawabannya begitu? Ya, memang kenyataannya begitu. Saya ini siapa sih? Wajar kan kalau ibu kamu keberatan kamu bergaul dengan orang macam aku. Dan sangat wajar kalau ibu kamu mendaki jodoh yang seimbang. Dibanding aku anak petani miskin. Jangan konyol kamu. Tapi ini fakta. Kok jadi begitu? Mau apa lagi? Kenyataannya emang udah begitu. Dan saya pikir kalau kamu mengikuti apa yang menjadi kehendak ibu kamu, itu wajar, sangat realistis. Ya Allah, kenapa jadi begini sih? Saya nggak ingin maksa kehendak. Semua terserah kamu. Saya mohon, tolong jangan, Dis. Saya nggak sanggup. Jangan berpikir yang tidak-tidak dong. Percayalah, semua ini bisa kita atasi. Malam ini kamu ke rumah ya. Hari ini aku ulang tahun, Dis. Ya, halo. Yanwar di sini. Oh, kamu Terry. Ada apa? Frankie. Dengar Terry. Kamu yang minta agar Frankie tinggal bersama kamu di Bali. Kalau kamu merasa tidak mampu mengurus anak itu, kirim secepatnya kembali ke Jakarta. Dan ingat, saya tidak ingin lagi mendengar keluh kesah kamu tentang anak-anak. Halo? Halo?
Mau kemana kamu? Angkat telepon, Pak. Nggak usah, jangan diangkat. Iya. Sudah, Pak. Iya, iya. Oke, Pak, saya akan antar, Pak. Iya. Iya, Bu. Suster, pasien 407 kemana? Sore tadi sudah dijemput keluarganya. Keluarganya? Iya. Seperti apa orangnya? Orangnya tinggi besar, berambut panjang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Bu. Saya ini mamanya, suster. Makasih ya. Bisa, kamu tunggu di luar ya. Baik, Pak. Kamu mau minum apa? Apa aja? Bentar ya. Sungguh, demi Allah, saya nggak tahu di mana dia. Kemuning, kamu bisa mengatakan apa saja. Tetapi itu buat saya tetap merupakan suatu alasan. Saya yakin kamu pasti tahu di mana George dan Frankie berada. Saya tidak bisa dipermainkan seperti itu, Kemuning. Mari, Bu. Biar mama ya. Nggak usah khawatir. Nanti juga kembali. Ada Maureen, Bis. Om Yanwar juga ada. Semuanya ada, Bis. Gak nyangka ya. Saya udah bilang, tapi kamu nggak percaya. Tapi kan nggak ada yang nyuruh, Bis. Aku cuma mau sama kamu kok. Saya ada sesuatu buat kamu. Tadinya saya mau ngasih kalung ini di depan mama sama saudara-saudara kamu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kalung ini ibu saya sendiri yang buat. Sahabatnya beliau dari Samarinda, dia yang mengajari ibu saya buat kalung ini. Sini saya pakai ini. Terus waktu
waktu ibu saya mengirim kalung ini, dia tulis dalam suratnya kalau dia akan sangat bangga sekali kalau kalung ini bisa dipakai sama calon menantunya. Jadi jangan dilepas ya. Selamat ulang tahun ya sayang. Makasih ya, Dis. Malam, Om. Malam. Kamu dari mana, Dinda? Sebaiknya kamu masuk ya. Kamu udah ditunggu. Banyak teman-teman kamu. Ya? Makasih banyak ya. Maaf aku Lambat nih ceritanya. Aduh, sama ulang tahun dia. Ya, makasih banyak. Halo, ulang tahun ya. Dinda, gimana aja sih? Ulang tahun ya. Dinda, aku baru datang sih. Ini juga Heboh nih. Ibu. Bentar ya. Lama juga nggak apa-apa nih. Ibu sudah menyiapkan makan malam dan mengundang famili-famili. Tapi kamu malah pergi. Dari mana kamu? Din. Saya minta maaf. Saya permisi pulang. Ibu bisa memahami perasaan kamu. Ibu mengerti. Apalagi usiamu memungkinkan untuk mencintai dan dicintai. Kalau ibu keras, karena banyak yang ibu harapkan dari kamu. Ibu tidak mau kamu gagal. Apapun ibu lakukan untuk kamu. Apa saja. Dinda, Om minta maaf kalau Om terlalu ikut campur dalam masalah ini. Dinda ngerti, Om. Cuma yang Dinda nggak ngerti, kenapa ya Om ya sampai sekarang Ibu masih belum bisa nerima Yudis. Padahal apa yang Ibu pikir tentang Yudis kan belum tentu benar. Ya, kamu harus bersabar. Kamu harus ekstra bersabar dalam menghadapi ibumu. Oke? Yuk. Oke, kalau Dinda tanya,
Bilang kok nggak ada ya. Ada apa sih? Pokoknya bilang aja nggak ada. Makasih ya, Ki. Iya, dia manggil gemuk panas gitu. Ki, lihat Yudis nggak? Enggak tuh. Bukannya Yudis udah pulang? Udah pulang. Ya udah deh. Makasih ya, Ki. Ayah meminta maaf. Bertahun-tahun kamu tidak pernah merepotkan ayah. Tetapi sekali kamu minta bantuan ayah, tidak bisa memenuhinya. Seandainya tidak terjadi krisis, barangkali ayah masih bisa memberikan bantuan. Ayah, lebih-lebih ibumu, adik-adikmu, dan semua kerabat mengharapkan banyak dari kamu. Semua bangga dengan kamu. Seharusnya dalam situasi begini, ayah bisa membantu kamu. Lihat Yudis. Gak ngeliat ya? Nggak ngeliat. Pustakaan kali? Ya udah, makasih ya. Yuk. Halo. Selamat sore. Yudis sudah pulang, Bu. Yudis. Yudis. Iya, Bu. Ada telepon dari Dinda. Bilang deh, Bu, saya nggak ada. Loh, kamu nih kenapa sih? Berkali-kali Dinda telepon, kok kamu nggak mau terima? Kenapa sih? Kamu lagi ribut? Kenapa lu jajangin gini? Terserah lo menilai gue apa. Gue akuin gue emang cengeng. Gue kalah. Gue nggak bisa ngelawan perasaan gue sendiri. Oke, nggak masalah. Tapi lo mesti inget, lo punya tanggung jawab yang lebih besar daripada sekedar Dinda. Teman-teman di kampus masih ngarepin lo, Yud. Dia bicara begitu. Ya, sebenarnya sih saya nggak mau ngomong sama kamu. Tapi karena saya nggak suka dengan segala sesuatu yang tidak berdasarkan atas kejujuran, ya apa boleh buat. Saya terpaksa ngomong sama kamu. Kamu tadi bagus sekali. Dan kelihatannya feeling kamu selalu tepat. Jangan terlalu memuji. Loh, bagaimana tidak? Bagaimana kita bisa memenangkan tender kalau proposalnya jelek? Dan proposal tadi kan kamu yang menyusunnya. Sekarang kita mau kemana? Kalau tidak ada yang dikerjakan lagi, saya mau pulang. Takut Dinda dibawa lari Yudis. Itu bisa terjadi kalau ada pihak ketiga yang ikut campur tangan. Maksud kamu? Terus terang, saya tidak suka ada pertemuan tanpa sepengetahuan saya. Perlu diketahui, saya punya cara tersendiri untuk mendidik anak. Menentukan mana yang baik dan mana yang buruk buat Dinda. Dan saya kira saya masih mampu melakukannya sendiri. Tapi maksud saya... Percuma. Daripada kehabisan waktu, lebih baik pusatkan perhatian pada Joyce dan Frankie. Saya kira mereka yang lebih membutuhkan daripada Dinda. Sebaiknya tidak membicarakan masalah itu lagi.
Siang tadi sebelum pertemuan usai, Terry menelpon saya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, dia memberitahukan musibah yang menimpa Frankie dan kepergiannya Joyce. Kamu sudah tahu jawaban saya. Ini masalah serius, Bung. Kalau saya katakan bahwa apa yang terjadi pada Frankie dan Joyce adalah tanggung jawab Terry, kamu kira saya main-main? Oke, kalau begitu saya ambil mobil dulu. Tidak bisa, Tante. Mungkin karena kecapean latihan tadi, Tante. Ingat apa yang disarankan sama Dokter Yusuf. Jangan terlalu memforsir diri. Maksud Ibu, kalau kamu terlalu memforsir diri, nanti saat kamu tur, kamu malah kehabisan tenaga. Iya, Bu. Om Yanul udah pulang, Bu? Belum. Kenapa? Enggak. Cuma nanya. Kamu masih sering makan siang sama Om Jambar? Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ibu kok terlalu khawatir dengan Dinda sih? Dinda akrab dengan Yudis. Ibu khawatir. Dinda sering diajak makan siang sama Om Yanwar. Ibu juga kayaknya nggak suka. Bukan Ibu nggak suka. Saya kan jadi serba salah, Bu. Begini. Padahal nggak ada yang perlu Ibu khawatirkan. Kekhawatiran Ibu terlalu berlebih. Saya jadi bingung. Kalau soal Yudis? Ibu nggak perlu nyebut nama dia lagi. Beberapa hari ini Yudis susah ditemui. Saya tahu dia ngehindarin saya. Tapi saya nggak tahu alasannya. Jadi, sekarang Ibu nggak perlu khawatir. Meskipun terus terang, kekhawatiran Ibu nggak beralasan sama sekali. Yudis yang ngasih, Bu. Ibu nggak bisa maksa saya untuk ngelepasin kalung ini. Din. Kalung ini bukan dari Om Yanwar, Bu. Dengar dulu. Kalau Ibu mengkhawatirkan kedekatan saya dengan Om Yanwar, terus saya harus bagaimana lagi, Bu? Padahal terus terang, selain Ibu, saya juga butuh orang lain. Orang yang bisa menggantikan ayah almarhum. Baik Yudis maupun Om Yanwar, sama-sama saya butuhkan, Bu.
Saya nggak pernah ngerasain gimana kasih sayang seorang ayah. Suka atau nggak suka, Yudis orangnya sangat ngemong, Bu. Dia banyak membimbing saya. Begitu juga dengan Om Yanwar. Om Yanwar sudah saya anggap sebagai ayah saya sendiri. Sekarang Yudis pergi meninggalkan saya. Lantas ibu mempersoalkan kedekatan saya dengan Om Yanwar. Lalu kepada siapa saya harus bicara, Bu? Dengan ibu. Ibu, Dik. Pernah enggak ibu tidak mendengarkan keluhan kamu? Pernah enggak ibu tidak peduli sama kesulitan yang kamu hadapi selama ini? Rasanya selama ini ibu sudah berbuat sebaik-baiknya buat kamu. Kalaupun kamu menganggap masih kurang, ibu terima. Ibu berjanji, ibu akan lebih memperhatikan kamu. Ibu minta maaf kalau selama ini ibu tidak bisa memuaskan kamu. Apa yang ibu miliki seluruhnya buat kamu, Din. Percayalah. Gak ada yang kurang, Bu. Bahkan berlebih. Dibanding orang lain, Dinda merasa paling beruntung punya ibu. Kamu harus menerima kenyataan. Ayahmu meninggalkan kamu ketika kamu berusia 5 tahun. Puluhan tahun ibu bekerja sendiri, mengasuh kamu sendirian. Yang paling berat sekalipun ibu sanggup melakukan. Ibu tidak mau kamu kecewa karena orang yang kamu jadikan tempat bergantung tiba-tiba berpaling karena alasan tertentu. Umi Anwar kan punya Frankie dan Joyce. Sebentar lagi mereka pindah ke sini. Bukan tidak mungkin waktu Umyon akan tersita oleh mereka. Kalau sekarang kamu bisa bebas makan siang atau entah pergi kemana, itu karena Umyan sendirian di sini. Kita harus hadapi hidup ini bersama-sama, seberat apapun tantangannya. Baik atau tidak baik, kita hadapi bersama.
Sekarang kamu tidur. Jangan pikirin bukan. Sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala, selalu menyepi. Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu. Oh sayangku. Thank you.